Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dan memperkenalkan peralatan dan perlengkapan arsip. Dan di sini saya bernama Arif Fitri Ramadhani dengan NIM terakhir 210. Saya Priscilia Mareta Manta dengan NIM 242. Saya Zara Melia Finandia Sandanu, NIM terakhir 201. Baik, sekian pengenalan dari kita. Silakan disaksikan. Terima kasih. Pertama ini adalah map snake halter. Map snake halter adalah jenis map yang umumnya terbuat dari plastik tipis. Meski ada juga yang terbuat dari kertas tebal atau karton dan dilengkapi dengan pengunci di bagian tengah yang digunakan untuk menyimpan kertas yang telah dilubangi sebelumnya dengan perforator. Yang kedua adalah hanging map atau map gantung. Nah, map ini yang digunakan untuk menyimpan berkas pada filing cabinet atau tempat penyimpanan khusus lain. Berkas-berkas yang berisi data akan ditempatkan pada map gantung, kemudian dimasukkan ke dalam filing cabinet atau alat lain secara vertikal, sama seperti map lain. Lanjut, yang bagian ketiga adalah stop map folio. Stop map folio ini adalah map yang terbuat dari kertas karton dan merupakan jenis map yang paling ekonomis. Namun, karena mudah sobek dan tidak tahan lama, map ini umumnya digunakan untuk menyimpan dokumen sementara doang. Yang keempat adalah map folder. Map folder dibuat dari plastik tebal dan memiliki kantong-kantong plastik di dalamnya untuk menyimpan dokumen. Keunggulan map ini adalah kemampuannya mengatur dokumen secara rapi, tidak seperti map snake halter yang menggunakan penjepit dan rawan membuat dokumen jatuh. Nah, yang kelima ini adalah map ordner. Jika Anda memerlukan map yang mampu menyimpan banyak dokumen sekaligus, ordner adalah pilihan tepat. Map ordner terbuat dari karton atau plastik dan memiliki kapasitas besar. Biasanya map ini disimpan di lemari arsip, rak arsip, atau rotary filling. Yang keenam ini adalah box arsip. Box arsip memiliki sekat-sekat yang dirancang untuk menyimpan berbagai jenis dokumen dengan rapi. Box ini biasanya terbuat dari karton dan tersedia dalam berbagai ukuran. Umumnya, box arsip ini disimpan di gudang atau perpustakaan untuk menyimpan dokumen dari bertahun-tahun yang lalu hingga dokumen yang terbaru, sehingga membantu menjaga arsip tetap terorganisir dan mudah diakses. 7. Guide arsip. Sekat atau guide arsip umumnya digunakan untuk menandai baris dokumen sehingga memudahkan pencarian arsip. Guide arsip biasanya terbuat dari plastik dan sedia dalam berbagai warna seperti merah, hijau, dan kuning. Namun kekurangannya adalah material ini cukup rentan terhadap sobekan sehingga perlu ditangani dengan hati-hati saat digunakan. 8. Memorator. Penomoran arsip seringkali menjadi tugas yang rumit dan membingungkan. Namun dengan menggunakan numerator, masalah ini bisa diatasi. Anda hanya perlu memilih kombinasi angka yang perlu dan mencapnya pada dokumen tertentu. Cara penggunaannya mirip setengah stempel. Cukup atur angka sesuai tanggal, bulan, dan tahun yang diinginkan. Lalu camkan pada berkas yang ingin diberi penanda tanggal. 9. Perforator. Perforator adalah alat yang digunakan untuk membaik kertas menggunakan penyimpanan dalam map snake halter, binder, atau order. Alat ini tersedia dalam berbagai jenis dan harga. 10. Rak arsip. Rak arsip dibagi menjadi beberapa bagian untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya. Di kantor atau di lembaga, rak ini sangat berguna karena membantu mengatur dokumen yang banyak dan sering diperlukan. 11. Lemari arsip. Lemari arsip adalah lemari yang dilengkapi dengan pintu kaca atau sekat-sekat. Lemari ini berguna mengelompokkan dokumen dan membuat dokumen dalam karena terlihat jelas dan mudah ditemukan. 12. Filing kabinet. Filing kabinet adalah perabotan yang paling umum digunakan dalam pengarsipan. Ini adalah lemari dengan laci-laci yang besar yang bersusun secara vertikal berguna untuk mengelompokkan barang dan dokumen. Terbuat dari besi dan dapat dikunci. Filing kabinet dikenal karena kekuatan dan ketahanannya, sehingga sangat andal untuk menyimpan berbagai jenis arsip. 14. Stapler. Di perkantoran, stapler berfungsi untuk menyatukan beberapa dokumen dengan mudah. Anda hanya perlu mengisi stapler dengan staples. Isiannya terbuat dari besi. Lalu ditekan kedua sisi stapler untuk mengikat dokumen yang ingin direkatkan. Meskipun beberapa orang menyebutnya dengan nama Hektar, ceklekan. 16. Alat sortir. Alat sortir sangat penting dalam proses surat menyurat. Alat ini digunakan untuk memisahkan surat berdasarkan kategori dan tanggal penerimaan. Berbagai jenis alat sortir tersedia, dengan yang paling umum adalah model rak terbuka dengan tingkat seperti anak tangga. 17. Rotary filling. Jika penyimpanan arsip di lemari terasa merepotkan dan memerlukan pembongkaran banyak map, rotary filling bisa menjadi solusi yang efisien. Rotary filling adalah alat penyimpanan yang dapat
berputar, memudahkan pencarian file arsip dan menghemat ruang dibandingkan dengan rak atau lemari arsip. 18. Cardex. Cardex atau card index kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dalam laci-laci yang dapat ditarik keluar. Alat ini terbuat dari bahan besi, baja, dan kayu. 19. Rak atau laci kartu. Rak atau laci kartu adalah rak dengan laci-laci yang tertata rapi untuk menyimpan kartu kecil secara vertikal. Alat ini terbuat dari kayu dan jumlah laci dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 20. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus dirancang untuk menyimpan dokumentasi dalam bentuk media seperti flash disk, compact disk, kaset, dan sejenisnya. Alat ini hadir dalam berbagai desain yang mengikuti kemajuan teknologi. Sebelum flash disk, disket digunakan untuk menyimpan data elektronik. Alat penyimpanan ini biasa terbuat dari logam atau plastik dan terus berkembang dalam hal bahan, desain, dan seiring dengan kemajuan teknologi. 21. Ticker file. Ticker file adalah alat penyimpanan berbentuk kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja, digunakan untuk menyimpan dokumentasi kecil seperti kartu pinjam, arsip, atau kartu yang dengan tanggal jatuh tempo. Selain itu, ticker file juga bisa digunakan untuk menyimpan kartu nama atau kartu kepustakaan. Di dalam ticker file terdapat guide atau pembatas yang membantu mengorganisir arsip, menjadikan sebagai alat pengingat yang berguna. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.